Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 18 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini boleh menguatkan hidup kami, agar setia selalu sampai pada waktu Yesus datang, agar kami boleh berkumpul di sekitar hadirat Bapa dan Anak. Beserta kami pada perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Silahkan, Oma. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White tanggal 18 Desember tahun 2020 berjudul Barisan Orang-orang yang Ditebus. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu pasal 20 ayat ke-11 yang bunyinya, "Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya." Mari kita ikuti penjelasannya. Pada akhir masa 1000 tahun, Kristus sekali lagi akan kembali ke dunia ini. Ia disertai oleh rombongan umat tebusan dan diikuti oleh serombongan malaikat. Sementara ia turun dalam kemegahan dan kebesaran yang luar biasa, ia akan memerintahkan orang-orang fasik yang mati supaya bangkit untuk menerima hukuman. Mereka pun bangkit. Bukan main banyaknya, tak terkira bagaikan pasir di tepi laut. Sangat berbeda dengan mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang benar berpakaikan kemuliaan dan keindahan abadi. Orang-orang fasik menunjukkan tanda bekas-bekas penyakit dan kematian. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya, maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikatnya memasuki kota suci itu. Sekarang sekali lagi Kristus menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas fondasi emas murni, ada takhta yang terangkat tinggi. Di atas takhta ini duduk Anak Allah dan di sekelilingnya berada rakyat kerajaannya. Kekuasaan dan kebesaran Kristus tak ada bahasa yang dapat menerangkannya. Tak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemuliaan Bapa kekal menutupi Anaknya. Gemerlap terang hadiratnya, memenuhi kota Allah dan memancar keluar dari pintu-pintu gerbangnya, membanjiri seluruh dunia dengan kilauan cahayanya. Paling dekat kepada takhta itu terdapat mereka yang pada suatu waktu sangat bergiat dalam usaha iblis, tetapi yang telah ditarik seperti puntung dari dalam api dan yang telah mengikuti juru selamat dengan penyerahan yang dalam dan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah mereka yang menyempurnakan tabiat Kristen di tengah-tengah kepalsuan dan ketidaksetiaan, mereka yang menghormati hukum Allah pada waktu dunia Kristen menyatakannya tidak berlaku lagi, dan berjuta-juta orang yang telah mati syahid
oleh karena iman mereka dari segala zaman. Dan di belakang mereka ini terdapat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Peperangan mereka telah berakhir dan mereka telah menang. Mereka telah berlari di dalam perlombaan dan telah memenangkan hadiahnya. Daun-daun palem di tangan mereka adalah lambang kemenangan. Jubah putih adalah lambang kebenaran Kristus yang tak bercela, yang sekarang menjadi milik mereka. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 8, halaman 699, 700, 702, dan 703. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bagi yang masih bergumul dengan oknum ilahi di sorga, perhatikan renungan hari ini yang berkata dalam Pulang ke Rumah, halaman 373, paragraf 3. Di atas tahta ini duduk Anak Allah, dan di sekelilingnya berada rakyat kerajaannya. Kekuasaan dan kebesaran Kristus tak ada bahasa yang dapat menerangkannya. Tak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemuliaan Bapa kekal menutupi Anaknya. Di atas tahta yang satu ini duduklah Anak Allah, dan kemuliaan Allah Bapa menutupi Anaknya. Hanya dua oknum ilahi yang dinyatakan berada di Yerusalem baru nanti. Kemudian, dalam Bapa Kita Peduli halaman 257 paragraf 1, Nyonya White menuliskan, penuh kemuliaan kelak upah yang dianugerahkan ketika para pekerja setia berkumpul di sekitar tahta Allah dan tahta Anak Domba. Inilah hadiah bagi pekerja yang setia, inilah barisan mereka yang selamat. Mereka berdiri berkumpul di sekitar dua tahta saja, yaitu tahta Allah dan Anak Domba. Apakah benar hanya dua tahta? Masih dalam buku dan halaman yang sama, Nyonya White menuliskan, Bapa Kita Peduli halaman 257 paragraf 2. Pada hari itu umat tebusan akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anak. Jelas sekali, di dunia baru nanti hanya ada dua tahta, yaitu tahta Allah Bapa dan tahta Anaknya, Yesus Kristus. Mereka yang selamat berdiri berkumpul di sekitar kedua tahta tersebut. Dan mereka semua yang menang ini mengenakan jubah putih yang adalah lambang kebenaran Kristus yang tak bercela. Dan dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan tentang jubah putih ini. Bapa Kita Peduli halaman 230 paragraf 1 yang berkata, itu adalah kebenaran Kristus, karakternya sendiri yang tak tercemar, yang ditanamkan kepada semua yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya melalui iman. Jubah putih itu adalah kebenaran karakter Kristus. Inilah yang dikenakan oleh mereka yang ditebus. Tidak ada sedikit pun dari jubah itu hasil dari usaha mereka. Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4 yang berkata, pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun surga tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna. Dan tabiat ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jubah inilah yang diterima dan dikenakan oleh mereka yang diselamatkan. Artinya, mereka yang selamat ini rela melepaskan jubah kotor mereka, dan mereka rela Yesus gantikan dengan jubah kebenaran karakternya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rela melepaskan jubah kotor kita? Masih dalam buku dan halaman yang sama, Roh Nubuat menekankan, Membina Kehidupan Abadi, halaman 241 paragraf 3, yang berkata, hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini
pakaian kebenarannya sendiri akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Mau hadir berdiri di sekitar tahta Bapa dan Anaknya? Lepaskan pakaian kotor kita dan terima jubah putih Yesus Kristus. Izinkan Dia mengenakan kebenaran karakternya kepada kita. Sebab itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi Yesus. Bagaimana caranya untuk menerima karakter Yesus tersebut? Nyonya White tuliskan dalam suratnya nomor 25 tahun 1882 paragraf 20 yang berbunyi, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Jadi, jubah putih yang adalah karakter Kristus yang sempurna dipakaikan kepada kita melalui kehadiran Roh Kristus dalam hati. Roh Kristus itu adalah kehadiran Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Melalui kehadiran Roh-Nya lah Kristus mengubahkan karakter kita. Karenanya, Review and Herald Mei 26 tahun 1904 artikel A paragraf 6 menyatakan, kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus. Pastikan Dia hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya yang digambarkan dengan jubah kebenarannya, agar hidup kita diubahkan, menang, dan dapat bergabung dengan rombongan besar yang berdiri di sekitar tahta Bapa dan Anaknya di dalam kota Allah. Dan bagi mereka yang mau, jubah ini harus mulai digunakan sekarang. Bapa Kitab Luli halaman 230 paragraf 5 menutup. Jubah ini, karakter Kristus sendiri yang tak bernoda, dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Jubah ini sudah harus mulai digunakan di dunia ini, agar kita layak nantinya berdiri di hadapan Bapa dan Anak, dan menerima kerajaan kemuliaan itu. Artinya, mulai sekarang, minta selalu kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, dan bukan Allah Roh. Sebab kesempurnaan karakter, yaitu jubah putih Kristus, hanya Kristus yang sediakan, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran yang indah. Mereka yang menang, berdiri di hadapan tahta Allah Bapa dan Anak-Nya, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami agar sungguh-sungguh setia, dan satu-satunya cara adalah menerima jubah kebenaran Kristus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.